Seorang pengedar narkoba ditangkap aparat Polresta Bukit Tinggi di halaman rumah warga di Jalan Kurai, Kelurahan Parit Antang, Kecamatan Aur Birogo, Tigo Baleh, Sumatera Barat. Selain pelaku, polisi juga menangkap pelaku lainnya di pinggir jalan saat sedang bertransaksi narkoba. Kedua pelaku bernama Nofri Reza, usia 27 tahun, dan Rizky Gayus, usia 44 tahun. Dari tangan pelaku Rizky ditemukan tas berisi belasan paket kecil sabu-sabu siap edar. Sementara dari tangan pelaku Nofri ditemukan satu paket besar sabu seberat 5 gram dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Polisi juga melakukan penggerebekan ke rumah orang tua pelaku Nofri di kawasan Pakan Labuah. Polisi kembali menemukan 2 paket sabu yang disembunyikan di dalam lemari kamar dan juga lemari dapur. Amankan 3 paket sedang narkotika jenis sabu. Kemudian uang tunai diduga hasil dari penjualan. Sesuai dengan keterangannya, modusnya menjual sepatu online. Kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bukit Tinggi. Kedua pelaku kini dijerat pasal narkotika dan terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI RTV. Komplotan geng motor menyerang warga sambil menyiarkan langsung aksinya melalui media sosial saat berada di minimarket Kota Cimahi, Jawa Barat. Sementara di Koja, Jakarta Utara, seorang pria berprofesi sebagai tukang sampah babak belur usai diamuk warga akibat diduga melecehkan remaja putri. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Zaki Hosen. Pria berinisial F yang berprofesi sebagai tukang sampah ini langsung jadi sasaran amukan warga di Kampung Sawah, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. F dikeroyok warga usai diduga melecehkan seorang remaja putri sehari sebelumnya. Kejadian bermula saat korban berinisial K tengah tertidur sendirian di balik pintu rumahnya yang terbuka. Tak berselang lama, korban yang terbangun dan kaget melihat pelaku di dalam rumahnya langsung berteriak hingga pelaku kabur. Korban mengaku tak menyadari apa yang telah dilakukan pelaku lantaran tertidur pulas usai minum obat. Namun usai kejadian ditemukan sperma di luar celana korban. Anak saya ini masih pakai baju utuh, cuma di celananya itu luarnya udah penuh dengan sperma gitu. Jadinya mungkin dia karena minum obat, pengaruh obat, tidurnya pules. Jadi mungkin dia udah ngapain kita nggak tahu, cuma pas diperiksa emang di luar celananya itu banyak spermanya. Pintu nggak dikunci tapi diganjal dia tidur itu sering susah dibukanya juga. Susah dibukanya juga deh, nggak tahu dari itu gimana didorong apa dia injak nggak tahu dah. Nggak tahu udah di samping dia aja. Si pelaku ya? Iya. Dia namanya orang tidur nggak sadar, nggak enak badan juga. Kalau dia sadar di sebelah ada orang, dia kalah, dia kaget. Pelaku yang babak belur dihajar warga langsung diamankan pihak kepolisian. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan dan kasusnya ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta Utara, Aprianto untuk CSI RTV. Komplotan geng motor menyerang warga di minimarket Kota Cimahi, Jawa Barat. Para pelaku bahkan menyiarkan secara langsung di akun media sosialnya. Beginilah aksi brutal geng motor yang menyerang warga di sebuah minimarket di kawasan Kebon Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat. Saat melakukan penyerangan, para pelaku menyiarkan secara langsung di akun media sosial menggunakan telepon genggam. Akibat penyerangan itu, korban mengalami luka di bagian tangan. Anggota Satreskrim Polres Cimahi yang bergerak cepat akhirnya dapat menangkap para pelaku yang bersembunyi di rumah. Selain mengamankan 3 pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam, besi panjang, telepon genggam, dan 1 sepeda motor.
Dari hasil pemeriksaan, para pelaku melakukan penyerangan sambil menyiarkan secara langsung bertujuan untuk meneror masyarakat serta meningkatkan eksistensi geng motor tersebut. Mereka ingin menyebarkan kecemasan kepada masyarakat bahwa mereka adalah kelompok motor yang merasa diakui dan ditakuti. Itu ingin yang mereka lakukan. Walaupun mereka berjumlah 3 orang, mereka melakukan acak ya, melakukan pembacokan siapa saja mereka temui. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI, RTV. Pasangan suami istri diringkus petugas usai menggasak 3 ponsel di salah satu SPBU di Klaten, Jawa Tengah. Pelaku memanfaatkan situasi yang sepi saat korban tertidur di dalam musala. Pria berinisial AA berusia 40 tahun ini tak berkutik saat diringkus bersama istrinya N oleh kepolisian ketika berada di salah satu minimarket di Kabupaten Demak. Pasangan suami istri itu ditangkap usai mencuri 3 ponsel di musala salah satu SPBU di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Aksi pencurian kedua pelaku itu terekam CCTV SPBU. Dalam aksinya, pelaku terlihat memasuki musala di SPBU dan keluar membawa ponsel milik korban yang tengah tertidur. Saat digelandang di Mapolres Klaten, kedua pelaku ini hanya tertunduk malu. Keduanya mengaku memanfaatkan situasi yang sedang sepi saat korban sedang tertidur di musola untuk menggasak ponsel korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modusnya mereka melakukan pencurian dengan cara mengambil barang atau milik korban pada saat tidur. Diketahui pelaku berada di wilayah Kabupaten Demak. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI, RTV. Seminggu setelah jenazahnya ditemukan meringkuk di dalam lemari, polisi akhirnya meringkus pelaku yang merupakan teman kencan korban di wilayah Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Lantas apa motif pelaku tega menghabisi nyawa korban? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI, Misteri Wanita dalam Lemari. Lagi diidentifikasi seorang cewek ditemukan mayat di kamar. 25 September lalu, warga Jalan Pakuan Baru, Jambi Selatan, Kota Jambi digegerkan akan penemuan jenazah seorang wanita cantik. Tubuhnya berada di dalam lemari kamar indekosnya dalam kondisi meringkuk. Nampak jelas tanda-tanda penganiayaan di lengan hingga wajahnya. Kuat dugaan ia sudah meninggal dunia 24 hingga 48 jam sebelumnya. Wanita cantik itu bernama Resti Widya. Wanita berusia 30 tahun itu berasal dari Subang, Jawa Barat dan diketahui baru beberapa bulan terakhir menyewa 1 unit kamar indekos milik Haji Imron. Di dalam akun media sosialnya, ia terlihat cukup aktif dengan puluhan ribu pengikut. Nampak ia juga sering flexing alias memamerkan harta benda yang ia punya. Hal ini pula yang diduga menjadi latar belakang atau motif dari pembunuhan Resti Widya lantaran barang-barang korban banyak yang menghilang dari lokasi kejadian. Hingga akhirnya polisi berhasil meringkus seorang pria bernama Daniel Sihombing di wilayah Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan pada 3 Oktober atau 8 hari setelah jenazah Resti ditemukan. Pria berusia 24 tahun itu melarikan diri dari Jambi sejak tanggal 2 September setelah menghabisi nyawa Resti.
Terungkap jika Resti dianiaya hingga mengalami patah tulang leher sebelum akhirnya meninggal dunia. Terungkap pula jika pelaku sudah 2 kali menjadi teman kencan korban. Leher patah, kemudian ada benturan di kepala. Pelaku sudah 2 kali melakukan untuk menggunakan jasa korban. Misteri akan pelaku pembunuhan Resti Widya akhirnya terjawab. Lantas benarkah ada motif asmara di balik kasus ini? Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya sejumlah perhiasan dan jam tangan serta 2 buah handphone milik korban. Pelaku mengakui jika ia memang sudah lama mengincar Resti untuk dirampas harta bendanya. Melihat ada perhiasan, ada uang, tidak ada motif lain, tidak ada motif asmara maupun motif lain. Memang niat dia untuk melakukan pencurian terhadap korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Daniel kini terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Pandangan berbeda kami dapatkan dari kriminolog Hanifah Hasna. Menurutnya, aksi pencurian dan pembunuhan yang dilancarkan oleh pelaku sebenarnya sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Kedatangannya yang kedua kali ke indekos korban menguatkan hal itu. Berarti kan memang sudah direncanakan gitu. Bisa jadi ada konflik terlebih dahulu, bisa jadi tidak ada konflik sama sekali, tapi memang benar-benar mengambil harta si calon korban. Nah, pembunuh itu atau pelaku itu biasanya sebelum melakukan pembunuhan, dia itu sudah mengincar. Mengincar itu mengincar korbannya siapa. Yang kedua, keuntungan yang diambil apa. Lebih jauh lagi, aksi flexing atau pamer yang sering dilakukan korban di media sosial ternyata menjadi salah satu faktor dirinya rentan terhadap tindak kejahatan. Nah, bisa jadi ketika seorang dengan pekerjaan seperti itu, mereka itu bertemu dengan banyak orang yang kita tidak tahu secara kepribadiannya seperti apa. Dan motif mendekati kita seperti apa? Apakah hanya butuh jasa atau memang dia mau mengincar segala sesuatu? Apalagi kalau sudah dilakukan di kos, di kamar kos itu adalah ruang pribadi kita, tempat kita menyimpan barang-barang pribadi. Sehingga memungkinkan dan kemungkinannya sangat besar, tamu itu melihat harta yang kita punya. Tentu kita prihatin atas apa yang menimpa Resti Widya. Namun selayaknya kasus ini menjadi pembelajaran untuk kita, bahwa kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ingat, tak semua orang perlu untuk melihat dan mengetahui apa saja yang kita miliki. Dari Jakarta dan Jambi, Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar kita terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat, masih banyak pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di sekitar kita. Nah, kali ini pelanggaran apa ya? Mari kita simak bersama videonya. Sahabat, lihat nih, suka gemes gak sih kalian kalau ketemu kayak gini di jalan? Nah, lihat tuh. Nah, kalau kayak gini gimana? Mengganggu kelancaran dalam berlalu lintas bagi pengendara yang berada di jalan raya juga, sahabat. Padahal ini jalur bukan untuk berhenti. Nah, kalau mau berhenti di sebelah kiri, Bu, kenapa harus di situ sih, Bu? Sahabat, jangan ditiru ya. Ini bahaya banget loh.
Nah, sangat mengganggu pengguna jalan lainnya. Ingat, bukan hanya Anda yang berada di jalan. Jadi kita harus saling menghormati sesama pengguna jalan. Kalau masih ngeyel dan melanggar, ingat sahabat, ada undang-undang yang mengatur pada nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 287 ayat 2. Mengatur tentang larangan kendaraan berhenti, pengemudi yang melanggar rambu lalu lintas termasuk berhenti di tempat yang dilarang dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak Rp500.000. Ingat sahabat, utamakan keselamatan diri Anda saat berada di jalan raya. Diduga akibat salah paham usai pesta minuman keras, 3 pria nekat menghabisi nyawa temannya di wilayah Pelabuhan Ratu, Banten. Ibu dari salah satu pelaku bahkan ikut membantu anaknya untuk membuang jasad korban. Proses olah TKP dan prarekonstruksi yang dilakukan Polres Sukabumi, Jawa Barat di sebuah warung ungu di Kampung Wisata Katapang Codong, Pelabuhan Ratu menjadi tontonan warga. Prarekonstruksi ini dilakukan untuk menguak secara jelas kematian Diki Jaya yang jasadnya ditemukan mengenaskan di tepi jalan raya Pelabuhan Ratu, Banten. Di warung inilah keempat pelaku yang 2 diantaranya merupakan ibu dan anak itu menghabisi korban. Warga pun menyoraki para pelaku dan menuntut polisi menghukum keduanya dengan hukuman pidana maksimal. Dari kejadian dengan ditemukannya korban itu kurang lebih 8 hari. Sehingga kondisi korban pada saat ditemukan sudah mengalami kerusakan lebih dari 80%. Pembunuhan terhadap Diki Jaya, pemuda 21 tahun di warung ungu tersebut diduga akibat kesalahpahaman usai 3 pelaku bersama korban mengadakan pesta miras. Ibu pelaku yaitu pemilik warung diduga ikut terlibat karena mengetahui pembunuhan, bahkan menyarankan pelaku untuk membuang jasad korban ke tempat yang lebih jauh. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi dari Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Hosen. Sampai jumpa.